Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman telah hadir di Flutter Basic di pertemuan kelima. Hari ini kita akan membahas widget, jadi kita akan coba satu-satu, terus nanti kita kalau masih ada waktu kita coba slicing gitu. Ya, mungkin coba buka punya Mbak Diah tadi itu ya. Aku belum klik sih, belum lihat Figma-nya. Coba nanti kita buka. Bisa nggak sih slicing gitu? Oh, sama. Jelek banget. Oh, ya nggak apa-apa. Biar biar ini, biar tahu jeleknya di mana. Oke, bentar. Oke, bentar saya buka dulu Visual Studio Code-nya. Nah, ini sini. Terus kita saya buat baru aja. Buat baru ke Flutter New Project, terus New Project. Oke, terus ke development sini. Ya, Flutter Basic Widget gitu ya. App widget. Oke. Oke, ini saya taruh di. Oke, kita running. Oke, running dulu. Sambil nunggu ini, saya coba buka contekannya. Jadi kita coba nyobain satu-satu widget yang kemarin ya. Apa GitHub, Bahri, FIC, FIC, Flutter ini ya. Nah, ini ya teman-teman ya, yang belum ngasih start di start ya teman-teman ya ini ya. Nah, ini 148. Biar rame. Oke, nah terus ini kalau diklik seperti ini, dia akan bentuknya seperti apa editor gitu. Nah, kita akan cobain satu-satu di sini biar teman-teman nanti kalau ngulang ini biar ikut ikut nyobain gitu, ya kan? Nah, ini saya. Nah, kita mulai dari widget basic gitu ya. Terus untuk emulatornya, nih emulator di sini ya, teman-teman. Nah, ini kita ngoding di sini, nanti hasilnya ada di sini gitu ya, teman-teman ya, biar enak ya. Oke. Nah, pertama kalau teman-teman belajar biar pasti kita fokus belajar widgetnya ya dan kita belajar per widget gitu. Nah, di sini yang pertama kita pelajari adalah scaffold ini, scaffold yang ini. Bentar ini. Nah, kita coba ini dulu. Nah, tapi jangan kopas teman-teman. Sama ini kita samain kayak oh dia ada di lib widget listen. Oke, kita buat di sini, iya kan? Terus buat sini widget listen. Nah, terus widget listen dia ada di widget basic. Oke, ke sini terus kita buat lagi widget basic. Nah, oke, gitu ya. Widget basic. Terus di dalam ada scaffold widget. Oke, kita coba kita samain aja, nggak terlalu ini dulu apa terlalu kreatif dulu. Kita samain dulu. Nah, kalau udah nyobain baru kita edit-edit gitu. Scaffold widget dot. Oke, seperti ini ya. Oke, nah setelah itu ini coba gedein dikit. Misalnya, oke segini ya. Lalu kita mulai dari, nah kita kalau di Dart itu kita nggak perlu kayak mulai dari satu gini kayak import gitu, nggak usah. Tapi kita langsung pakai snippetnya gitu. Nah, kata kuncinya itu kalau pengen stateful ini kan, oh ini stateless ya. Kalau stateless itu STL. Terus pilih yang ini. Nah ini tempatku ada stateless customer ini karena saya install extension ini ya apa itu Liverpod kalau nggak salah itu. Nah kalau nggak ini pas ada ini Flutter status widget terus di enter terus kita tulis namanya apa namanya scaffold widget. Nah kayak gini teman-teman, scaffold widget nanti otomatis importnya dibuatin, kelasnya dibuatin, ini kan hampir sama ya, udah ada nih, udah ada, tinggal yang beda ini nih. Nah return scaffold ini returnnya const placeholder ini kita ganti dengan scaffold. Nah kayak gini. Nah, terus kita kasih abar. Nah, kita lagi belajar ini ya scaffold. Nah, scaffold tuh dia punya abar. Abar itu application bar yang di atas ini ya. Nah, itu. Nah, kita coba edit gitu. Di dalam abar itu ini tuh properties. Properties dia butuh widget. Widget itu dalam bentuk kelas. Kalau kelas itu huruf
depannya pasti besar. Nah, jadi kayak gini, A besar kan. Nah, karena A berarti pasti Akbar namanya. Seperti ini dan dia butuh apa? Yang penting itu dia butuh title gitu. Title. Nah, terus kita kasih title, dia butuhnya itu widget. Widget itu, teks itu adalah widget. Nah ini, karena huruf besar di depannya itu dia sebuah widget teks. Terus kita isi di dalamnya. Contohnya apa? Ini Flutter basic gitu ya. Flutter basic Bahri gitu ya. CWB, kode bit Bahri. CWB gini. Oke, nah kalau keluar-keluar gini dia minta cons gitu. Tinggal ini kan use cons with constructor gitu. Nah, oke. Jadi di sini kita kasih cons seperti ini. Nah, ini kalau kita simpan, nah, simpan dia tidak akan ada perubahan gitu karena kelas ini belum kita taruh di main sini, ya kan? Belum kita taruh. Nih. Nah, cara naruhnya gimana? My home ini bisa saya hapus sampai bawah dihapus. Terus ya merah ini kita ganti dengan scaffold widget yang kita buat tadi di sini. Terus kita simpan. Nah, nanti akan berubah di sini. Nih, ya kan? Nah, bawahnya seperti ini. Dia backgroundnya putih dan untuk scaffold sendiri dia juga putih gitu. Abarnya juga putih. Nah, kalau pengen kelihatan beda, di bar ini, nah ini kalau kasih koma di belakangnya sini, kalau kita simpan dia akan rapi, kan ke bawah. Jadi dibiasain di akhir itu, di akhir parameter dikasih koma aja nggak apa-apa. Jadi itu nggak bikin error. Nah, contoh di sini saya pengen kasih background color gitu. Nah, tinggal kita kasih colors pakai S ya kalau pengen langsung 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 apa itu warna gitu. Nah, contoh kita kasih apa? Bisa gray, bisa green, bisa yellow gitu kan, bisa amber. Nah, biasanya pakai blue saya, pakai blue. Nah, blue pun ada blue gray, blue apa gitu kan. Dan pakai blue yang biasa, kita save. Nah, nanti akan ada backgroundnya. Oh, gini. Nah, kayak gitu teman-teman. Nah, terus kayak kemarin kan kita belajar nih, oh apa? Title-nya pengen warnanya putih ya, tinggal dikasih di sini. Teks tuh dia punya style gitu kan, text style gitu, dan lain-lain kayak gitu. Oke, jadi di sini kita belajar baru sampai sini. Oh, ternyata di Abar tuh ada center center title. Oke, kita ganti. Fungsinya apa sih? Kok true dia bedanya apa gitu? Nah, kalau dia nggak ada center title dia di samping sini. Tapi kalau ada center title kita simpan. Nah, nanti akan ada di tengah gitu ceritanya. Terus apa lagi? Oh, body nih, body. Oke, jadi di Abar itu dia ada di Abar di scaffold dia punya body gitu. Jadi kayak scaffold tuh mirip kalau di HTML tuh ya tag HTML gitu. Dia ada headernya, ada body sama ada footer base kan gitu. Nah, ini body. Nah, body di sini dia kasih center biar ada di tengah gitu ceritanya. Oke, terus kita kasih child ya. Terus kita kasih text. Oke, teksnya bilang apa itu dia? You have pressed the button. Nah, ini kayak karena itu kayak gini lah. Belajar Flutter menyenangkan gitu. Terus keluar-keluar kayak gini, pakai komen titik, terus kasih const seperti ini, otomatis aman. Terus di bawah sini kalau pengen rapi, belakang dikasih koma. Itu kan ada di bawah kayak gini. Iya kan? Kalau kita cek di sini akan muncul di sini. Ya. Oke. Terus ada apa lagi? Oh, ada floating action button nih. Kita coba tambah floating action button. Dia sejajar nih sama body. Nah, otomatis dia ada di sebelah sini. Floating action button. Nah, ini properties. Nah, properties dia butuh kelas. Kelas itu pasti hurufnya besar depannya. Kita kasih F, L, O, A, T. Nah, udah tinggal enter aja. Terus kita kasih kurung buka. On press itu wajib. Nah, kalau kita belum tahu diisi apa, kita isi anonymous function. Anonymous function itu yang ini, yang bawah ini. Nah, gitu. Oke, terus kita kasih child, ya kan gitu. Terus kita kasih cons, consnya kita kasih icon. Karena iconnya ini gak ada para itu variable, makanya kasih cons. Terus kasih icons untuk add. Kelihatan di sini ya kan. Kita simpan. Nah, nanti akan muncul floating action button di sini. Nah, kayak gitu. Enak ya cara belajarnya seperti jadi kita tahu, oh penggunaan minimal pernah nyobain sekali gitu. Jadi nanti ketika teman-teman lihat desain Figma akan tahu, oh ini pakai center, oh ini pakai floating, oh ini pakai abar, oh ini pakai ini gitu. Oke, ini baru yang satu gitu. Ini udah selesai nih yang satu ya kan. Oke, nah terus kita balik lagi ke basic. Oke, ini sudah. Terus setelah itu kita belajar teks nih, teks. Nah, kita belajar teks. Nah, kita buat di sini kan. Di sini kok kayaknya kelamaan ya nanti ya. Ini ada semua apa enggak ya? Coba. Teks.
widget titik dart gitu. Terus kita bikin stl, stateless aja nggak apa-apa. Kita kasih nama text widget. Oke. Terus dikasih scaffold, abar juga, ya kan. Nah ini kalau sering diulang-ulang, nggak apa-apa dikopas aja ya. Ini sering diulang-ulang ini scaffold. Atau biar teman-teman terbiasa ketik manual aja scaffold, abar. Aku juga sering ngetik manual terus biar hafal gitu. Title-nya kita kasih teks, kita kasih tagnya itu kita bilang belajar teks gitu ya. Nah terus di bodinya kita kasih apa? Kita kasih ini di situ kita belajar kontainer ternyata. Kontainer. Nah terus kontainernya ada apa di situ? Kita cek di sini. Di sini kontainer ada padding, ya, padding, ada cons karena si add all-nya ini dia apa nggak ada variable langsung kita kasih 10 gitu. Nah, terus selain padding dia ada child-nya. Nah, child-nya di sini dia ada column, ya kan? Terus kolom dia ada children. Nah, karena kolom kan dia bisa berisi banyak anak kan, bisa berisi banyak widget, makanya dia pakainya children, punya banyak anak. Tapi kalau container dia cuma single, makanya child doang gitu di sini untuk turunannya anaknya gitu. Nah, di dalam children ini kita kasih apa? Kita bisa kasih teks gitu. Kasih teks, nah teksnya kita kasih di sini apa ya? Belajar di kode web bahri. Gitu. Oke, nah terus teks itu ya, teks itu dia punya style. Ya, kita mau kasih style. Terus kita kasih teks itu dia teks style nama kelasnya. Oke, yang pertama kita coba kasih dia color dulu. Nah, colornya itu warnanya black. Di sini dibilang black gitu. Padahal bisa aja black. Nah, terus kita kasih ini apa? Font size-nya juga kita ganti di 22. Font weight ini untuk ketebalannya kita ganti setengah. Font weight titik W500 di situ, ya kan? Terus di situ ada juga letter spasi. Letter spacingnya dikasih satu gitu. Kita save, nah ini udah agak rapi. Terus kita kasih count semuanya gitu. Nah gitu. Nah terus ini kita pasang di main sini biar langsung muncul. Namanya apa? Text widget. Nah seperti ini teman-teman. Terus kita lihat hasilnya. Oh hasilnya seperti ini. Nih, ya kan? Belajar teks, teks seperti ini. Nggak apa-apa. Jadi kan kelihatan, oh seperti itu. Nah itu kenapa putih? Karena di sini dia pakai use material. Ini kalau kita hapus di sini. Ini. Terus kita cek dia jadinya apa. Dia jadi seperti ini. Default. Pakai default tuh dia putih terus warnanya biru gitu. Ya teman-teman ya. Ntar ini. Banyak yang baru join nih. Sebentar. Oke. Nah kayak gitu ya teman-teman ya. Cara belajarnya ya. Nah terus mungkin bertanya. Oh mas. eh Sebentar ke atas. Kok tahu mulainya dari scaffold terus teks gitu gimana gitu. Nah, aku tuh sebenarnya mau share satu lagi slide. Aku lupa belum 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 ya belum share ya. Jadi nanti tuh ada sebentar saya taruh di sebelah aja ya. Sebentar. Ini slide. Nah, Flutter Basic ya. Flutter Basic. Nah, ini saya tuh ada Flutter Basic. Nah, ini tuh saya mau edit mau saya share belum jadi sebentar. Flutter widget kalau nggak salah. Sebentar. Flutter udah banyak nih. Widget. Nah, UI. Nah, yang ini nanti akan aku share. Nah, jadi pertama yang dipelajari itu scaffold gitu. Jadi ini udah aku pisahkan. Jadi materinya itu kita fokus ke basic widget dulu. Setelah itu layouting, nah setelah itu kita main form, setelah itu navigator, setelah itu kita coba slicing menggunakan bantuan dari Figma gitu ceritanya. Nah, di sini udah ada kayak ini scaffold. Dia punya apa aja ya kan, terus materialnya apa. Nanti seperti ini hasilnya gitu ya, teman ya. Terus ini abar gitu kan, dikasih tahu oh abar seperti ini gitu. Nah, terus ada
action button, nah terus ada kontainer ya kan, tadi kan belajar kontainer. Ada teks ya kan, kita nyoba teks. Terus nanti ada button, hasilnya seperti ini button. Ada icon, hasilnya seperti ini. Ada image, hasilnya seperti ini ya kan. Ada circle avatar, hasilnya seperti ini. Nah, setelah itu kita belajar di layouting. Layouting ada kolom kan. Kolom seperti ini. Nah, nanti kodenya seperti ini, hasilnya seperti ini. Ini kolom atas bawah gitu. Terus ada row kita belajar di row punya apa aja, main axis. Ini ada keterangannya nih. Di main map ini, main axis adalah elemen yang mengikuti sumbu aksisnya, row dan lain-lain kayak gitu. Terus, nah ini masih banyak typo-typo nih ya kan. Di mana di sebelahnya kiri itu kan. Satu seperti ini, nanti hasilnya seperti ini. Ini kan row kan. Row itu ke samping tapi komponennya atau widgetnya itu di samping-sampingnya gitu, row kan gitu. Kalau kolom dia ke bawah ininya apa itu? Anaknya gitu atau isinya. Nah, terus ada list view nih, list view dia seperti ini. List view dia ada scroll direction-nya, ada children-nya gitu kan. Nah, ini saya pakai kategoris length-nya gitu. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Nah, ini fungsi untuk apa? Nanti bisa jadi ini gitu. Kayak gitu. Jadi ada study case-nya gitu. Terus list view builder gitu. Nah, kayak gini. Nah, terus ada grid view gitu. Iya kan? Ada grid view. Nah, ada grid view nanti seperti ini hasilnya. Nah grid view tuh kayak gini. Nah, ini karena count-nya 2, jadi grid-nya ada 2 gitu. Kalau 3 nanti grid-nya 3, 4 grid-nya 4. Nah, ini bisa untuk kayak ini dia pakai grid view gitu ceritanya. Oke. Nah, ada stack nih. Nah, stack dia ada yang atas terus ada position. Nah, ini fungsinya untuk apa nih? Kayak gini, keranjang atasnya ada kayak apa itu? Kuantitinya. Nah, itu dia bisa pakai tumpukan gitu. Karena tumpukannya ada di atasnya gitu. Makanya stack ya kita bahas stack. Padding. Nah, padding ini untuk jarak antara konten sama border gitu. Nah, kayak gini ada kontainer kan, terus ada kolom nih, ada teks. Nah, kalau dikasih padding teksnya nanti jarak teks sama kontainer itu akan melebar gitu. Nah, di sini jaraknya akan beda di sini. Karena ini ada padding gitu. Oke, terus ada aspek rasio nih. Aspek rasio itu apa? Aspek rasio ya ada, kalau teman-teman kenal rasio, rasio itu kan kayak perbandingan antara lebar dan panjang gitu kan, panjang dan lebarnya. Nah, di sini contoh kayak di sini rasio 180 per 240. Nah, ini kayak ini lebarnya, ini tingginya gitu. Ceritanya nah ini kayak sini. Ini lebarnya ini tingginya. Makanya lebarnya itu 180, tingginya 240. Ini 130 gitu. Konsepnya gitu. Nah, cuman kan nanti kalau kayak gini, ini bisa dipakai kayak 0,28 gitu kan, 0, berapa gitu. Nah, bisa juga pakai pakai slash gini, jadi biar gak bingung. Nah, itu untuk tempatnya, terus childnya itu ngikutin aspek rasionya gitu. Kayak gitu. Nah, seperti ini. Nah, ini aspek rasio gitu kan. Aspek rasionya berapa? Aspek rasionya berapa? Jadi rasio antara lebar sama tingginya berapa gitu konsepnya. Terus ada center nih, center. Nah, center itu ya udah apa aja yang dibungkus dengan center, dia akan ke tengah gitu. Contoh kayak di sini. Nah, ini kan di tengah ya kan, taruh di tengah. Misalnya buttonnya kita bungkus dengan center gitu. Expanded, nah dengan expanded widget child. Nah, widget expanded itu dia childnya dari row atau kolom atau flex dapat memperluas diri untuk mengisi ruang yang tersedia di sepanjang sumbu utamanya. Jadi ketika di sumbu utamanya itu ada yang kosong, itu kalau pakai expanded akan diisi semua gitu. Jadi nggak akan ada yang kosong gitu. Nah, contohnya kayak gini, ini ada row, terus ada icon sini, terus si sampingnya itu dikasih expanded gitu kan. Nah, akhirnya nih diisi sama dia, terus ini dipepetin semua, di apa? Kayak digeser sama dia. Soalnya ini milik expanded kayak gitu konsepnya. Sashbox ini untuk ngasih jarak ya kalau aku biasanya tuh ngasih jarak karena dia ada width height terus apa itu dia bisa bisa berisi unjob kalau enggak ya intinya bisa bisa saya pakai untuk ngisi jarak entah dari atas ke bawah atau ke samping gitu. Nah, kayak di sini nih. Nah, ini dari size dikasih jarak 4px, terus dari height dikasih jarak 2px gitu. Nah, hasilnya kayak kasih jarak gitu. Ada jarak-jaraknya itu, jarak kayak gitu. Wrap nih. Nah, kalau wrap itu dia mirip kayak list view ya kan. Cuman kalau mentok ke samping dia akan ke bawah gitu. Nah, kayak sini. Nah, ini kan dia karena ada banyak, dia mentok dia akan ke bawah gitu. Itu di wrap lah. Jadi kalau list view kan horizontal dia bisa sampai kisar ke samping kan, ntar scrollable kan. Ini nggak scrollable tapi
sisanya akan ditaruh di bawah gitu. Nah, bisa bisa untuk seperti ini nih pakai Bootstrap kayak gitu. Nah, setelah itu kita kenal basic form. Jadi di form itu ada namanya text field gitu. Ada text field, ada drop down, ada switch, ada radio, ada checkbox, ada date picker istilahnya, ada dialog, bottom sheet, sama select bar. Paling nggak teman-teman pernah nyobain. Kalau udah nyobain nanti ketika teman-teman ketemu Figma, ketemu the project, butuh inputan karena ini pasti butuh untuk interaksi usernya gitu. Bagaimana user itu input username password untuk login, bagaimana user harus input username password alamat dan lain-lain untuk register ya kan. Bagaimana user untuk input alamat untuk pengiriman, nah user untuk apa lagi ya? Input milih 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 payment dan lain-lain. Nah, itu kan butuh inputan kan, interaksi dengan usernya. Nah, itu kita perlu paham tentang form gitu. Nah, yang pertama tag field nih, tag field. Nah, ini ada tag field kan. Nah, di tag field ini ada banyak nih, ada controller, on change, on submit gitu. Up apa itu obscure text ini untuk kayak supaya nanti jadi bintang-bintang gitu untuk password lah, ini untuk password. Ada autofocus, focus node gitu kan, max line, ada autocorrect-nya, ada style-nya, ada keyboard type-nya gitu kan. Keyboard type itu kayak entah number, text, email address gitu kan. Nah, ada text alignment-nya, dia akan ada di tengah atau apa gitu kan. Ada text kayak capitalization-nya gitu kan. Entah dia itu nanti capitalisnya antara sentence atau karakter atau word gitu. Ada decoration juga gitu. Decoration kayak kita bisa ngasih iconnya, prefix-nya, bordernya gitu kan. Kita dekorasi formnya itu gitu ceritanya. Nah, ini minimal teman-teman nyobain satu-satu biar paham gitu. Kalau udah paham kan teman-teman di forum itu akan lebih banyak menjawab daripada bertanya karena kebanyakan pertanyaan-pertanyaan di forum itu atau di grup di channel itu lebih banyak pertanyaan-pertanyaan tentang UI gitu kan. Mas ini kok tampilnya kok geser. Nah, kalau teman-teman sudah paham UI ya kan, paham widget basic, layouting ya kan, terus form ya kan, navigation. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan tentang layouting bisa jawab, nanti lama-lama nama teman-teman tuh akan naik gitu, kayak dikenal gitu. Oh, dia dia bisa nih gitu, dia bisa. Nah, kalau udah dikenal nanti akan banyak yang konsultasi. Dari konsultasi itu peluang untuk dapetin job tuh besar kayak gitu. Jadi apa itu nggak ada yang sia-sia lah gitu belajar ini. Mungkin agak capek tapi manfaatnya banyak. Nah, ya tax field-nya. Nah, tax field terus. Nah, ini tax field itu apa ya kan? Ini aku jelasin secara default. Jadi emang perlu dibaca juga sih. Walaupun emang literasi orang Indonesia itu untuk baca emang kurang bagus ya. Saya juga sih gitu. Saya juga. Makanya saya nulis gitu. Biar 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 inget gitu. Nah, seperti ini ada contohnya tag field ya kan. Dia ada maksudnya controllernya ya kan. Terus decorationnya, ada labelnya, warnanya apa. Terus aku kasih enable border itu untuk apa, helper text-nya, on text untuk apa gitu. Jadi teman-teman bisa dicobain. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Kayak gitu. Nih ya. Nah, terus di bawah lagi drop down. Ini ada di drop down tuh seperti ini. Ada dia butuh value. Kalau pertama kali belajar drop down nanti pasti nanti banyak error gitu. Banyak error kok ini. Nah, itu. Ya emang kayak gitu. Pertama nyoba, kedua error. Nah, setelah nyoba error ya kan. Bagus itu, bagus. Selanjutnya nyari tahu errornya kenapa, nyari root cause-nya kan. Tapi jangan langsung nanya ke forum gitu. Pertama ke ChatGPT dulu, oke lah, ke Google, ke mana ya. Nah, kalau emang mentok ya kan, udah coba-coba. Intinya udah nyoba dulu gitu. Udah nyoba solusi-solusi masih mentok baru ke komunitas, baru ke grup. Nanti kita akan dikenal sebagai orang yang ya, berjuang gitu, bukan yang manja kayak gitu. Nah, terus nanti akan tahu gitu, oh ternyata drop down itu value-nya itu harus minimal ada di dalam itemnya ini gitu. Kalau ternyata value ini gak ada di dalam item, dia error gitu, karena minimal ada satu gitu ya. Terus di dalam apa itu drop down sendiri, dia minimal harus ada dua kalau dua 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 item gitu. Kalau satu atau nol tuh dia gak mau juga error gitu. Maka ini item untuk drop down-nya ini juga harus banyak gitu. Oke, nah, itu taunya dari mana? Taunya kalau kita jarang baca apa itu nggak baca dokumentasinya, taunya ya karena pengalaman ketemu error gitu. Nah di error itu nanti akan ada merah-merah, merah-merahnya itu mau nggak mau kita baca gitu. Setelah kita baca, kita pahami, oh ternyata nggak boleh nih gitu. Ternyata seperti ini, nah kayak gitu. Ya belajarnya by error gitu juga bagus gitu.
Nah, nanti hasilnya seperti ini. Nih. Ketika diklik nanti dia ada flutter, ada dot gitu-gitu, drop dot. Nah, ada juga switch namanya, switch. Nah, switch ini dia cuman ada value sama on change lah gitu untuk nonaktif nonaktif. Nah, kodenya seperti ini nih, switch. Ada value-nya ini true or false kan. Terus ketika di on change nanti dia akan ngerubah value-nya akan di-update di sini saya set terus dia akan pindah gitu. Nah, contohnya seperti ini koneksi Instagram contoh. Nah, kayak gini. Oke, itu. Terus radio gitu. Radio ini juga penting kan sering dipakai. Jadi berapa pilihan tapi cuma boleh satu gitu. Biasanya untuk pilihan ganda kan pakainya radio gitu. Nah, di sebelah penilaian sudah ditentukan gitu. Nah, dia ada value on just sama ada group value nih yang apa itu membedakan radio sama yang lain. Terus selectednya dia dia yang dipilih apa gitu. Nah, contohnya seperti ini nih. Ada male sama female. Nah, ini saya pakainya radio di sini, ya kan. Pilih. Kayak bisa milih dua-duanya gitu, pasti satu. Nah, ada checkbox nih. Nah, checkbox ini juga dia value on change sama active color-nya gitu. Jadi dia udah siapin active color. Jadi ketika dia aktif color-nya warnanya apa gitu sama selected-nya gitu. Nah, seperti ini ada color-nya blue gitu kan. Tinggal ini kalau aktif ya dia blue, kalau enggak ya dia kayak gray gitu nggak salah. Gitu. Nah, gray ini biasanya kalau kita bikin aplikasi kan ada tuh sebelum kita register kan kita ada agreement gitu kan. Condition gitu. Kayak term and condition-nya lah gitu. Nah, seperti ini. Terus next, date picker nih penting nih. Kan pasti kita juga aplikasi kita biar interaktif kan pasti kita bisa munculin tanggalan ya kan. Entah itu mungkin untuk tanggal lahir gitu atau mungkin kayak seumpama aplikasi ticketing gitu kan. Oh, kamu mau nyari tiket tanggal berapa sampai tanggal berapa, itu kan muncul ya kan, kayak gitu. Nah, terus ini contoh samping di kode untuk kalender. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Ketika diklik nanti akan muncul kalender seperti ini. Nah, kodenya seperti ini gitu. Nih. Jadi ada asynchronous, terus dia ada show date picker-nya, konteksnya, terus initial date-nya itu kamu bisa set gitu. Dia di tanggal berapa gitu. Terus first date-nya itu kamu bisa set sampai last date itu kamu bisa set yang aktif itu kapan aja itu bisa di sini. Kayak gitu. Nah, terus seperti ini. Nah, oke. Nah, setelah itu ada dialog nih kita belajar dialog. Jadi di dialog itu ada namanya show dialog, let dialog, sama simbol dialog sama show general dialog gitu kan ceritanya. Kayak kemarin saya sempat pakai yang show dialog terus di dalamnya tuh ada let dialog kalau nggak salah. Nah, seperti ini di sini ada show dialog gitu kan. Terus dia nge-return let dialog kayak gitu. Nah, kalau kita cek di sini ketika diklik nanti muncul kayak ini info your order is placed kan bisa kasih info apalah gitu. Ada bottom sheet nih, bottom sheet itu ini so bottom sheet terus konteks sama builder gitu. Nah, contohnya kayak gini, so bottom sheet nanti ada konteks sama buildernya, buildernya kita bisa kasih widget gitu, bebas mau kasih kolom, mau kasih form juga bisa gitu. Nah, hasilnya seperti ini yang di bawah sini. Ketika diklik dia muncul ke bawah, dari bawah ke atas. Set. Kan biasanya kita input apa gitu. Jadi oke dia turun lagi gitu. Nah, so ada snack bar-nya juga sering dipakai snack bar gitu. Ada ular lah gitu, ada ular di bawah gitu. Nah, itu kadang kan untuk nah seperti ini dia paling mudah itu pakai scaffold messenger gitu. Terus kontak, terus so snack bar, terus snack bar-nya background color-nya bisa dikasih bisa blue, bisa red gitu biasanya kan. Kalau sukses blue, kalau error dia red gitu kan. Nah, seperti ini. Ketika diklik, so snack bar nanti muncul di bawah. Nah, bedanya apa sama bottom sheet? Kalau snack bar tuh dia ada time-nya gitu, ada timernya. Jadi pasti entah sekian 3 detik, 4 detik dia akan hilang. Tapi kalau bottom sheet dia enggak, dia error hilangnya ya ketika ada action gitu, ada trigger gitu, kayak gitu. Nah, terus tadi udah. Nah, sekarang kita kenal basic navigator, navigation gitu. Nah, minimal kita tahu tuh ada push, ada pop gitu. Nah, itu. Aku sering pakai kan yang push sama pop tuh sering banget. Nah, push itu dia kayak perpindah antara patch satu sama patch yang lain. Jadi push itu kayak numpuk gitu. Kita punya patch satu, terus kita punya patch kedua tumpuk di atasnya. Jadi patch satu tuh di belakang gitu. Nanti kita punya patch ketiga numpuk lagi. Tapi kalau kita pop itu dia kayak apa itu kembali ke tumpukan sebelumnya, sebelumnya. Bedanya seperti itu. Kayak kertas lah, tumpukan kertas gitu ya, teman-teman. Nah, kita bisa bikin satu page gitu. Terus nanti ketika diklik ya kan, diklik left button kan dia button kan. Dia ada on press kita kan diklik nanti kita pakai ini navigator of context terus kita push. Nah,
pakai material patch root ini kalau sering diketik nanti apal gitu. Nah, terus di return ke patch yang lain gitu. Tapi patch lain pun sama, dia bisa nih. Jadi klik ke sini dia pindah ke sini, ketika diklik dia pindah ke sini gitu. Ceritanya gitu di sini. Nih, kalau pop pun sama, ketika diklik dia akan balik gitu. Navigator pop dia akan balik ke patch sebelumnya gitu. Nah, diklik dia balik ke sini, klik balik ke sini gitu. Konsepnya gitu. Nah, habis itu ada juga button navigation bar ini. Nah, navigation bar ini juga sering dipakai nih. Dia ada items, icon size-nya berapa, current index-nya ada, on tab-nya ada, fix color-nya ada, tab-nya ini, tab fix apa. Ini juga penting nih. Kalau lebih dari 4 atau 5 item itu kita perlu set gitu ke fix gitu. Kalau enggak nanti dia error, enggak muncul. Nah, contoh seperti ini kita buat button navigation bar, kita kasih apa-apa label, ya hasilnya seperti ini di bawah. Iya kan. Gitu. Minimal teman-teman nyobain gitu. Nah, terus ada tabbar nih, tabbar yang di atas gitu. Kalau tabbar tuh kita perlu menambahkan single ticker provider state mixin gitu di atasnya. Nah, tabbar default controllernya juga ada length sama childnya apa, terus v link ya, sama add listenernya gitu. Nah, ini contohnya di sini tabbarnya ada abar di bottom 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 yang dari abarnya itu kita kasih tabbar gitu. Si controller terus tabnya apa aja 1 2 3 terus nanti ada tabbar view-nya. Jadi ketika tab 1 diklik nanti dia akan ke ini tabbar view-nya yang pertama gitu. Kalau yang tengah ya tengah, kalau yang terakhir gitu. Nah, hasilnya seperti ini. Klik 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 gitu ya, teman-teman. Ya, terus drawer. Kalau drawer itu dia ini yang di pojokan kalau diklik nanti dia akan ke samping gitu. Kayak menu gitu. Nah, drawer ada end drawer. Kalau drawer tuh di kiri, end drawer tuh di kanan gitu. Nah, ini drawer dan drawer itu dia sejajar dengan ini, dengan abbar kalau nggak salah itu. Jadi selevel sama abbar, body, navigation bar, button navigation bar sama float action bar dia sejajar gitu. Nah, terus seperti ini. Ketika diklik dia akan ke samping set gitu. Terus munculin apa gitu. Biasanya di sini kayak ada kan di sini kayak apa itu version apps gitu. Terus di sini menu apa kan modelnya dari sini ke samping gitu. Ke samping. Ini end drawer nih, end drawer dari samping. Oke, nah terus habis itu ada sliver eber nih. Ini juga banyak orang yang nanya gitu kan. Oh, kayak biar di scroll terus leadernya itu berhenti tuh gimana gitu. Nah, itu pakainya sliver eber. Yaitu pakai custom scroll view. Di dalamnya ada sliver eber sama ada slivernya gitu. Nah, contohnya kayak gini, dia ada custom scroll view, terus ada sliver, yang paling atas namanya sliver eber. Nah, sliver eber tuh kita bisa setting propertinya gitu. Dia mau di pin, mau di snap, mau di floating gitu kan. Terus kita kasih apa itu expanded height-nya, terus flexible space-nya gitu. Seberapa tingginya gitu. Terus kita isi logo atau apa gitu. Nah, terus bawahnya sliver list-nya itu yang di bawahnya yang di scroll gitu. Nah, hasilnya seperti ini. Ketika dia geser ke atas, dia akan berhenti di sini gitu ceritanya. Ketika di bawah dia nanti akan gede lagi gitu. Jadi kayak ada ini kan kesini set mentok terus mentok di sini gitu. Itu yang sering ditanya. Nah, terus apa itu Figma? Nah, Figma itu untuk tools ini ya, Figma terus desain berupa website atau ada juga aplikasi desktopnya. Nah, dia tuh cloud juga yang membantu membantu ini apa developer untuk membuat aplikasi sesuai desainnya gitu. Nah, seperti ini. Nah, nanti ada ini sudah saya kasih ya ini untuk resource code-nya sama ini Figma-nya, Figma yang tadi itu apa? Yang furniture. Nah, ini teman-teman bisa slashing ini gitu ceritanya. Slashing ini, nah, ini kan kayak tadi yang ada di mana? Yang ada di contoh gitu ceritanya, kayak gitu. Nah, ini untuk kodenya di sini yang tadi aku share, kode di sini. Nah, ke sini, ke lib ini ya kan, library, ke sini. Nah, tadi ya, pertama teman-teman belajar basic widgetnya, terus layouting, terus form, ya kan. Nah, setelah itu baru masuk ke navigation, kayak gitu. Ya jelas ya, cukup jelas lah sampai sini ya. Jadi step by step belajarnya tentang belajar widget itu kalau versiku seperti ini, teman-teman boleh ikutin, boleh enggak juga gitu. Teman kalau belum ada yang diikutin bisa ikutin ini dulu ya kan. Dirasain bener enggak sih bisa untuk slashing gitu setelah setelah nyobain semua kayak gitu. Nah, coba-coba gitu kan gitu ya. Awalnya coba-coba gitu. Nah, setelah itu ketagihan gitu ya. Ketagihan karena banyak project datang ya kan.
bisa bantuin temen, punya banyak temen gitu kan enak, seneng rasanya. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi tadi cara awal belajarnya itu kita coba buat satu-satu terus kita taruh di main. Nah, setelah itu teman-teman bisa buat per file seperti ini untuk nyobain satu-satu gitu. Dan itu udah saya ambil yang penting-penting gitu. Sebenarnya widget kan banyak banget ya, teman-teman buka di katalognya widget itu ada banyak banget gitu. Nah, cuman di sini kita sudah rangkum lah gitu. Dengan nyobain ini semua udah enak tuh kalau bikin apps voice lasing tuh udah enak kayak gitu. Kayak gitu. Nah, kita coba ke sini. Mas, ini nanti dokumen di-share kan. Nah, semalam saya salah Mas pas desain Figma nggak pakai date picker. Oh ya. Ini mantap sih, PPT-nya jelas mudah dipahami dan menyingkat waktu. Biasanya widget untuk belajar iOS ada nggak? Widget iOS. Sama aja. Ini kan juga jadi iOS gitu. Widgetnya gitu. Jadi bisa widget ini juga ini di perbedaannya dikit. Yang iOS itu kan bedanya di ini kan apa itu? Cupertino lah salah. Jarang banget dipakai di Flutter tuh jarang. Dan kalau udah bisa ini pindah ke desainnya si iOS pun juga lebih mudah gitu. Kan tinggal diganti Cupertino apa, Cupertino icon, Cupertino apa gitu. Cuman gitu aja, teman-teman. Gitu. Lebih worth mana Mas belajar Adobe XD atau Figma? Kalau sekarang sih Figma ya, kayak gitu. Sekarang zamannya Figma sih, karena dia multi platform juga kan, mau dibuka di mana aja dan dia tuh juga ada versi desktopnya, versi webnya juga bagus gitu. Komunitasnya juga kebentuk gitu, kayak gitu. Kayaknya Figma juga udah dibeli Adobe ya, nggak salah ya, lupa. Cuman tetap Figma banyak yang pakai. Maksudnya kalau di dunia Flutter ya gitu. Nggak tahu kalau yang lainnya gitu. Soalnya biasanya tiap teknologi itu dia punya kecocokannya kayak iOS gitu. Dia biasanya pakainya Sketch gitu kan. Terus Android gitu. Mungkin ada yang SD. Mungkin SD itu cocoknya di web, desain apa kayak gitu. Kata Mas Kukuh, Aldi sih lebih bagus Lunasi sekarang. Wah, kurang tahu itu. Mas, library desain sistem yang powerful alternatif selain material apa ya gitu. Waduh, berat ini. Iya, materialnya dulu lah dikatamin gitu, baru masuk ke desain sistem gitu. Kayak gitu. Dan Flutter dia pakainya material design ya gitu. Jadi pakailah itu gitu. Paling kalau mau desain sistem ya bikin sendiri gitu. Kayaknya ada tuh yang Mas Rian tuh dia udah mulai bikin desain sistem gitu, yang agak rapi gitu. Atau kalau teman-teman pakai nyari namanya itu Flutter Viking kalau nggak salah. Flutter Viking tuh dia juga bikin desain sistem gitu yang lumayan kompleks gitu. Cuman ya apa ya itu bukan sesuatu yang common ya. Jadi kita tuh kalau belajar atau levelnya proyekan, level set job tuh belum belum butuh-butuh banget itu gitu. Desain sistem itu kepake ketika kita develop sesuatu yang gede gitu. Semacam kayak Tokopedia ya kan terus apa Bukalapak, Shopee itu udah pakai desain sistem gitu. Tapi kalau cuman aplikasi job, aplikasi harga 1 juta, 5 juta, 10 juta, harga 100 juta aja udah belum belum perlu gitu istilahnya pakai desain sistem gitu. Terlalu berlebihan gitu. Kayak gitu Mas ya. Waktunya lama ya kan nanti kalau kita nggak paham bisa lama sendiri ya kayak kayak kita bingung dengan codingan kita sendiri gitu. Kita bikin desain sistem karena kita belum paham malah jadi backfire gitu kan. Niatnya pakai sistem biar motongnya cepet ternyata nusuk diri sendiri gitu kan sakit ya kayak gitu. Soalnya aku pernah eh, apa namanya ya di posisi itu istilahnya kan pengennya reusable tapi ternyata skillnya belum sampai waktu tahun lalu lah gitu belum sampai akhirnya bugnya tuh karena codingannya sendiri gitu yang niatnya generik ternyata nggak generik juga gitu. Mas ini maksud dengan clean coding standar industri itu kayak gimana ya standar industri ya ada namanya kan kalau teman-teman nyari aja di ChatGPT gitu clean code gitu kan ada bukunya juga gitu jadi bagaimana kode itu dia mudah untuk dibaca mudah untuk di maintenance gitu mudah untuk dikolaborasikan dengan yang lain gitu jadi nggak apa itu namanya itu nggak asal jadi gitu. Jadi ada semacam rules-nya gitu kan. Oh, dia harus single responsibility apa ya source apa gitu. Terus nanti
eh, kalau ini pakai ini pakai ini pakai. Jadi ada aturan-aturannya gitu supaya kode itu mudah di maintenance atau scalable gitu. Terus kenapa kena harus scalable sama mudah maintenance supaya software itu bertahan lama gitu. Kalau codingan asal jadi ya paling setengah tahun setahun gak ada yang terusin rusak habis selesai orang rewrite lagi gitu. Akhirnya apa? Akhirnya codingannya itu nilainya murah gitu misalnya. Kalau mahal kan dia bisa bertahan lama gitu. Kayak gitu ya Mas ya. Mas standar industri ya kayak gitu. Dimana mau gonta-ganti developer juga kodenya masih stabil gitu, masih bagus gitu karena codingannya bagus, stylenya bagus gitu. Kodenya clean tuh bukan berarti dihapus nggak ada kodenya tapi clean tuh maksudnya ya bersih kayak rumah rumah clean tuh ya ketata gitu kan. Oh di sini lemarinya di sini ini nggak yang penting masuk rumah nggak gitu kayak gitu. Tapi udah tata semua. Dia Mas Onsi ya. Ada apa lagi ini penjelasan itu. Gitu ya mungkin nanti untuk ini aku mau edit dulu lah edit. Edit ini kan masih versinya FIC gitu. Kemarin bilang aku kirim. Kayaknya beberapa juga ada yang udah punya soalnya ini kan sering aku share juga sebenarnya di komunitas gitu, di grup gitu. Itu itu aja ya mungkin ya sore ini ya. Kalau ada yang mau ditanyain silahkan. Kalau enggak kita cukup. Saya mau lanjutin yang lain juga mungkin ya. Kayak gitu. Sebentar saya coba. Udah berapa ini? Oh 53 nih lumayan lumayan banyak nih. Kayak gitu ya. Jadi ini lebih ke bagaimana cara belajarnya ya kan. Kalau saya nyobain satu-satu kayaknya nggak sempet waktunya tadi itu kan. Banyak banget ternyata kan. Itu orang saya baca ngetik aja lama apalagi sambil jelasin gitu. Gitu. Dan itu materi yang saya buat itu emang saya pakai juga saya tulis lagi untuk materi di edukatif.io juga. Saya base-nya itu juga. Dan itu Mas bikin sendiri gitu ya. Saya bikin sendiri sambil mungkin benchmark dari ABC gitu. Cuman udah saya apa tuh namanya itu sudah saya versi saya lah gitu versi saya kayak gitu dan itu dulu saya buat karena emang ada PTX itu yang dia tuh butuh modul itu ceritanya. So, aku bikin modul cuman nggak diterusin gitu karena PTX-nya ini lagi ada masalah internal gitu kan ya sudah akhirnya modulnya ya saya pakai sendiri aja gitu buat ngajarin temen-temen gitu kan daripada nganggur ya kan modulnya. Wah ada dari Polij gitu apa itu Polij channel kan. Terima kasih Pak. Oh, Politeknik Jember. Waktu itu. Iya, ini banyak di Jawa Timur banyak yang join di komunitas ini. Cuma Jember ya. Gitu. Oh, ini Mas Rifki. Ada lagi yang mau bertanya? Silahkan. Nanti aku share PDF-nya sama saya taruh di ini nanti. Saya taruh di mana? Di Jago Flutter ya. Saya taruh Jago Flutter. Kayak gitu. Terus mungkin next next setelah ini ya, setelah event ini itu saya bayangannya itu mungkin tetap tetap kita belajar bareng di basics dan lanjutannya. Cuman mungkin nggak yang intens seminggu langsung 5 hari gitu ya. Mungkin kita seminggu sekali gitu ya teman-teman ya. Seminggu sekali terus jamnya sama sih kayak sore. Kalau malam tuh saya udah ini apa buat yang lain gitu. Buat yang lain buat course yang lain maksudnya. Jadi waktunya yang masih bisa dipakai itu yang sore kayak gini habis asar gitu, habis asar sampai maghrib gitu. Nah, planningku tuh mungkin di hari Selasa gitu ya, Selasa tiap hari Selasa jam setengah 4 gitu mungkin kita bisa kumpul buat bahas selanjutnya gitu. Nah, kayak sekarang kan kita baru di Flutter basicnya gitu kan. Nah, mungkin minggu depan itu kita bahas JSON serialization ya kan yang sesuai dengan roadmap yang saya buat itu loh. Ya. Gimana sih JSON maksudnya gimana sih gitu. Walaupun ayolah belajar belajar kan belum tentu ya kan. Mungkin ada yang langsung belajar, ada yang masih sibuk gitu kan. Tapi kalau dipaksa ada event kan mau nggak mau dengerin terus, oh kok menarik dicobain gitu. Emang harus ada sesuatu yang men-trigger untuk belajar gitu biasanya. Pokoknya ada tugas gitu. Oh ya tugas mungkin. Oh tadi tadi aku bilang mau slashing punya Mbak ini ya, Mbak Dia ya. Ini aja apa skip aja lah nantilah apa itu dicoba sendiri-sendiri ya gitu. Gitu. Ya mungkin tugasnya itu aja po ya. tugasnya, tugasnya sebenarnya mau aku kasih tugas, cuman gimana ya bentuknya ya karena ini event free ya jadi agak gimana gitu tugasnya biasanya kalau di FIC itu tugasnya satu ini ngoding ulang semua yang ada di Dart Basic jadi Dart Basic pun aku ada ini ada reponya gitu
Jadi kayak belajar if else, belajar ini. Nah, cobain satu-satu gitu. Cobain. Nah, nanti di-push di GitHub-nya dikirim. Biasanya gitu. Flutter pun sama juga. Kayaknya tuh banyak yang ngumpulin juga. Jadi semua harus ngopi, harus harus nyobain terus ditaruh di folder tugas kan di repo itu kan ada satu folder tugas kosong kan. Nah, itu sebenarnya untuk tempat teman-teman atau mereka itu untuk mencoba satu persatu gitu. Nah, jadi pertama apa? Di fork dulu, di fork otomatis kan berpindah ke GitHub-nya masing-masing. Nah, setelah itu teman-teman bisa nyobain di folder tadi, folder tugas ya kan. Nih, di situ nanti kalau di-push kan ke repo sendiri gitu. Dan itu bisa jadi portofolio masing-masing gitu sebenarnya. Itu dan ini success story-nya ya atau sweet story-nya itu banyak istilahnya aku juga sering dapat kabar gitu. Mereka setelah nyobain itu terus slicing nyoba nyoba apa itu apply ke perusahaan keterima gitu karena kebanyakan kalau untuk junior, junior itu apply ke perusahaan itu ya kerjaan mereka kebanyakan slicing gitu. Jarang yang junior langsung disuruh integrasi API gitu, bikin logic yang susah gitu kan, itu urusan senior ya kayak gitu. Nah, junior-junior tuh biasanya ya slicing UI, bikin-bikin UI gitu. Nah, kalau kita udah bisa bikin UI kan, kita apply kemungkinan besar keterima gitu. Karena aku kemarin pernah cerita kan, ada yang semester 3 atau semester 2 dia baru ikut batch 4 itu kan basic ya. Batch 4 basic tuh kalau salah harganya itu 125 mas waktu itu ya. Terus mahasiswa kadang saya kasih 100 juta. Dia join terus. Dia bilang saya apply di kantor di Bandung nih gitu, boleh WFA juga ditawarin 3,5 juta gitu kan, masih kuliah gitu. Mau akhirnya keterima gitu, akhirnya keterima. Nah, PT-nya apa? Terus ada lagi yang dia itu kalau itu kan dia emang kuliah ya, mungkin dia base-nya itu SMK mungkin ya. Jadi dia udah pernah ngoding, di SMK terus kuliah. Dia baru kenal Flutter 3 bulan dia bilang, saya baru kenal Flutter itu Januari mas bilang gitu. Terus ikut Mas Bahari, terus di bulan April itu dia nyoba apply kan, terima 3 bulan nyobain. Terus ada juga yang dia itu katanya kerja di pabrik ya, kerja di pabrik. Lupa pabrik di Cikarang atau apa gitu dia bilang. Terus kalau malam dia belajar ngoding gitu, jadi ikut ikut eventku gitu. Kadang kan dulu awal-awal ada event-event gratis gitu kan. Ikut ada challenge dikerjain gitu kan. Ada tugas dikerjain gitu. Terus dia iseng-iseng nyoba apply gitu. Perusahaan Malaysia waktu itu. Orang packaging gitu cerita, "Mas saya keterima di perusahaan Malaysia gitu." Oh, ya, seneng gitu rasanya dapat kabar kayak gitu gitu. Loh, Masnya belajarnya gimana? Ya saya ikut ikut ini Mas, nyoba ini Mas gitu. Terus jobnya di mana? Dari ini, dari Job Street dia bilang gitu. Dari Job Street eh, nyobain terus remote gitu kan. Pakai ringgit gajinya gitu. Oh, ya udah gitu. Jadi emang semua itu kembali ke pribadi gitu. Hasilkan semangat, apa itu ngantuk tetap dicobain, ya peluang itu selalu ada gitu. Yang kerja juga gak masalah di kantor ya kan, malamnya bisa side job gitu. Saya juga dulu side job gitu kan, side jobnya udah lumayan melebar ketika resign, ketika kena layoff atau ketika kantornya tutup gitu. Kan kita siap gitu kan, kayak gitu. Nggak yang kelamaan kelamaan sedih gitu istilahnya kayak gitu. Dan emang pastikan mau nggak mau ya kalau mau apa itu freedom finansial atau mau mandiri ya nyoba sendiri. Misalnya berusaha jadi pengusaha gitu kan. Ya, walaupun tetap kerja sambil jadi pengusaha juga banyak yang bisa kayak gitu. Itu. Ya itu kembali lagi ya saya ini apa itu hobi hobi dongeng. Hobi dongeng banyak cerita. Ngodingnya bentar doang ya tadi. Sorry banget nih ya kan. Nah mungkin ini ya minggu aku coba atur jadwalnya. Teman-teman masih mau nggak gitu? Masa sore jam segini kita seminggu sekali kita ketemu. Jadi kan nanti kalau saya share grup, share share komunitas tuh paling nggak ada aktivitasnya ya kan. Jadi kita seminggu sekali ketemu di sore sih saya nggak bisa malam ya gitu. Maksudnya mungkin kapan-kapan malam oke gitu, mungkin untuk bahas sesuatu terus temanya lebih lebih yang berat terus ada bidang tamu gitu semalam mungkin ya. Cuman kalau belajar seperti ini kayak sore gitu. Saya ini apa itu waktunya masih bisa saya atur. Kalau malam biasanya untuk course-courseku yang agak berat gitu. Agak berat. Jadi kayak prime time kan, malam tuh prime time jadi untuk sesuatu yang berat sekalian gitu. Nah, kalau yang sore kayak gini lebih
kita santai gitu kan, santai berkomunitas, ngobrol, ketemu gitu kan. Oke, mantap nih termotivasi. Iya kayak gitu Mas. Jadi emang harus dari sendiri itu anak-anak yang SMK ini kan itu tinggal dikasih job sama apa Pak gurunya. Pak guru namanya siapa? Ini Dek, siapa namanya? Oh, Aji. Oh, udah haji. Oh, haji. Ntar batch 8 nih ada yang namanya Aji nggak? Aku tuh soalnya banyak batch 8 itu 200-an lebih ya. Aji. Pak oh nggak ada ya? Namanya nama lengkapnya siapa, Dik? Oh, Bagas Kak. Oh, ini Bagas nih ada nih. Nah, tulis Bagas. Iya nih, ada. Lagi sibuk nih dia. Lagi ngapain nih Pak Haji nih? Lagi tidur. Dia malu-malu nih ada ini nih, ada Mbak Anissa dia malu dia. Mbak Anissa. Ah. Oke gitu ya. Disaring lagi Mas Bari boleh. Mantap nih. Oke gitu ya teman-teman ya. Mungkin untuk tugasnya aku coba coba siapin ya. Aku siapin aku lempar yang mau ngerjain silahkan. Kalau yang enggak ya ya nggak apa-apa gitu. Ya kan mungkin sibuk ya. Nanti aku coba buatin lah untuk dari pertemuan satu sampai pertemuan kelima itu kira-kira tugas yang cocok apa gitu ya. Gitu. Itu sih buat teman-teman. Terus nanti mungkin planningku sih hari Selasa depan ya. Selasa depan kita ya apa itu lanjut ke materi selanjutnya nanti mungkin ke ini ya JSON serialization lah gitu biar teman-teman tahu fungsinya di mana nanti habis itu kalau kita masuk ke REST API itu lebih enak gitu ya kan gitu sama teman-temannya siapa tahu ada yang pengen join di komunitas ini share aja linknya yang free.jagoflutter.id itu ya nah itu share aja nggak apa-apa kayak gitu share aja ke teman-temannya biar lebih rame gitu itu kan grup itu kan mentoknya di 1.000 kan. Yang join baru 600 gitu. Jadi masih ada 400 yang bisa join gitu. Diajak aja. Orang ini aja yang join cuman berapa ya? 40 kan. Jadi paling 10% aja doang yang join gitu. Soalnya saya juga ada Zoom-Zoom ini pun Zoom bisa muat 300 kan gitu sebenarnya. Jadi banyak pun gak ada masalah kayak gitu. Oh gitu ya, mungkin kita foto dulu sebelum sebelum kita pamitan gitu. Oke. Mas Raffi sama Haris ini. Yes. Mas Raffi sama Mas Haris ini apa jago jago mana nih? Lebih jago yang mana nih? Mas Raffi Rizky sama Mas Haris nih. Wah, kayaknya kayaknya lebih jago yang kacamata nih kayaknya nih. Oh, enggak juga. Woi, ini underdog nih. Kuda kuda hitam. Oke, saya hitung ya. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke, thank you teman-teman waktunya. Mungkin saya sekalian tutup untuk event apa tuh belajar yang 5 hari. Jadi biar selesai juga untuk eventnya dan eh, harapannya semoga teman-teman semangat dan bermanfaat. Terus bisa untuk apa bekal kayak gitu ilmunya. Terus planning kita ketemu lagi di hari Selasa nanti kita bahas yang baru ya kan. Tema baru mungkin lebih ke Jason Celestial nanti saya coba siapin saya ada materinya juga kayak gitu ya kalau masih semangat gitu. Terus saya juga minta maaf kalau ada salah-salah kata. Terus grupnya diramein aja, diramein, dipakai, dimanfaatin sebaik-baiknya gitu. Mungkin itu dari saya untuk sore ini. Terima kasih semuanya. Selamat istirahat, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.